Hai guys, let's get to know about lokalisasi budaya dan serial Gadis Kretek dalam 7 menit ke depan. But before that, perkenalkan nama saya Muhammad Bafatamina Inaya dengan NIM 243232033. Saya merupakan mahasiswa semester 3 program studi Antropologi Budaya Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Nah, video ini saya susun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Diskursus Perspektif Kebudayaan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai globalisasi dan transformasi budaya yang berfokus pada lokalisasi budaya dalam serial Gadis Kretek. Nah, teman-teman, sebelum kita jauh membahas mengenai film atau serial Gadis Kretek dan juga globalisasi budaya, kita harus paham terlebih dahulu konsep dari globalisasi itu sendiri. Nah, globalisasi bisa dipahami sebagai proses intensifikasi hubungan sosial lintas ruang dan waktu yang memungkinkan sebuah praktik, nilai, dan juga simbol budaya berpindah serta berinteraksi secara global. Nah, menurut Anthony Giddens, globalisasi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi kultural, terutama dalam cara masyarakat memaknai identitas dan tradisi mereka. Nah, globalisasi juga mendorong terjadinya transformasi budaya, yaitu sebuah perubahan struktur makna dan praktik budaya akibat pertemuan sistem budaya lokal dan pengaruh global, teman-teman. Nah, transformasi budaya tidak selalu berujung homogenisasi, teman-teman. Sebaliknya, banyak studi mengenai kebudayaan menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki agensi dalam merespons pengaruh global tersebut. Baik, sekarang sedikit masuk ke pembahasan kita inti, yaitu serial Gadis Kretek dan lokalisasi budaya. Sebelum itu, aku menjelaskan sedikit mengenai serial Gadis Kretek ini yang merupakan karya audiovisual yang merepresentasikan budaya lokal Indonesia, khususnya budaya Jawa, dalam kerangka industri budaya global, teman-teman. Nah, serial ini diproduksi dan didistribusikan melalui platform streaming global yaitu Netflix, sehingga berada dalam konteks produksi budaya yang ditunjukkan tidak hanya untuk audiens nasional, tetapi juga kancah internasional. Nah, sebagai produk budaya populer, Gadis Kretek ini mengikuti standar industri global, baik dari segi kualitas visual, terus alur naratif, maupun strategi distribusi, yang memungkinkan serial ini diterima oleh penonton lintas budaya. Nah, teman-teman, kalau kita membahas serial Gadis Kretek melalui perspektif lokalisasi, serial Gadis Kretek ini dapat dipahami sebagai hasil dari proses negosiasi antara nilai-nilai lokal dan tuntutan industri budaya global. Unsur-unsur lokal yang khas tidak dihilangkan, melainkan dikemas ulang melalui format narasi dan visual yang sesuai dengan selera audiens internasional. Terus juga hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal tidak sepenuhnya terpinggirkan oleh globalisasi, tetapi justru direpresentasikan ulang agar dapat beredar secara global. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, berdasarkan materi mengenai globalisasi dan transformasi budaya serta analisis terhadap serial Gadis Kretek, saya berpendapat bahwa globalisasi merupakan konsep yang relevan untuk memahami dinamika kebudayaan di era global. Dalam studi case-nya, Gadis Kretek ini, budaya lokal tidak ditampilkan sebagai sesuatu yang statis atau tertinggal, melainkan sebagai identitas yang terus bernegosiasi dengan tuntutan industri budaya global. Dan juga menurut saya, representasi ini memberikan ruang bagi budaya lokal untuk dikenal secara lebih luas, teman-teman. Sekaligus menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu berujung pada penghapusan nilai-nilai lokal atau tidak selalu negatif. Namun demikian, saya juga melihat adanya potensi reduksi makna budaya, di mana kompleksitas nilai dan praktik budaya disederhanakan agar sesuai dengan logika konsumsi global dan kebutuhan pasar internasional. Oleh karena itu, globalisasi dalam konteks film tidak hanya dapat dipahami sebagai peluang, tetapi juga sebagai tantangan dalam menjaga kedalaman makna budaya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai lokalisasi budaya dan juga analisis terhadap serial Gadis Kretek. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selamat menjalani aktivitas kembali. Terima kasih.